Saudara, Amerika Serikat dan Israel klaim telah melumpuhkan Iran, namun di sisi lain Iran justru mempertontonkan video propaganda kesiapan mereka melawan Amerika Serikat dan juga Israel. Dan yang terbaru, Iran menuding Uni Emirat Arab membantu data intelijen untuk Amerika Serikat dan Israel. Lalu bagaimana membaca eskalasi yang terjadi di Timur Tengah ini? Kita bahas bersama dengan pengamat militer dari CIDI, Mas Anton Ali Abbas, dan juga Muhammad Ayub Mirdad, dosen hubungan internasional dari FISIP UNER. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mas Yasir. Saya ke Mas Anton dulu. Kita berangkat dari hasil pertemuan antara Donald Trump dan juga Xi Jinping. Trump bilang bahwa ingin menyelesaikan perang. Nah, pertanyaannya ini menyelesaikannya dalam bentuk apa? Ya, itu memang yang menjadi menarik kalau kita bicara tentang bagaimana hasil pertemuan 36 jam kunjungan Trump ke Beijing. Karena di satu sisi misalnya Trump disebutkan meminta bantuan Beijing untuk mendamaikan, mendeeskalasi ini. Walaupun itu kemudian dibantah oleh Menlu Amerika Serikat, Marco Rubio, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat Trump tidak pernah meminta gitu. Itu satu. Itu. Tapi misalnya pertemuan ini juga sama-sama sepakat bahwa ketika kita bicara tentang Hormuz, itu Hormuz ini harus dipastikan gitu pelayaran dan keamanannya. Kedua, dan Xi Jinping juga menyatakan bahwa tidak ada pihak Cina itu menolak adanya militerisasi ya. Militerisasi dalam memastikan keamanan pelayaran Hormuz gitu. Itu yang menjadi menarik bahwa sebenarnya titiknya ada, lagi-lagi kita akan bicara pada titik Hormuz. Walaupun misalnya dalam pertemuan itu disebutkan bahwa Xi Jinping juga tidak menyinggung misalnya materi-materi kritis. Walaupun misalnya Amerika Serikat menuntut bahwa agar Cina gitu ya memberikan jaminan tidak akan membantu militer gitu, membantu militer Iran. Tapi di sisi lain kan ketika bicara tentang membantu militer itu ruangnya luas gitu sebenarnya, bahwa tidak hanya sekedar peralatan militer saja tapi intelijen dan lain-lain kan itu juga bagian, tapi itu tidak disinggung. Belum lagi misalnya dari media Cina sendiri tidak secara spesifik gitu ya, bahwa mereka bilang bahwa pertemuan itu tidak secara spesifik menyebut Hormuz, dan itu kan sebaliknya itu yang dinyatakan oleh Amerika Serikat. Jadi memang ketika kita bicara tentang bagaimana sebenarnya simpulan dari kunjungan 36 jam ini menjadi menarik, bahwa tapi gitu ada tapinya, bahwa kunjungan itu salah satunya adalah menyinggung tentang Iran, iya, walaupun kemudian dua ya. Oke, jadi secara tidak langsung, Mas Anton, maaf saya potong, belum ada konkretnya ya, bahasa sederhananya belum ada poin-poin konkret di bentuk bantuan Tiongkok ini seperti apa dalam perang yang terjadi di Timur Tengah. Tapi yang menarik, ini saya mau minta tanggapan dari Mas Ayub, yang menarik adalah Iran justru menyampaikan sebuah tudingan yang menyatakan bahwa ternyata selama ini Uni Emirat Arab membantu Amerika Serikat dan juga Israel dalam hal memberikan data intelijen. Ya, betul. Kalau kita lihat sejak perang mulai antara Amerika Serikat dan Iran dan Israel, negara-negara Teluk khususnya UAE dan beberapa negara lain yang sudah mulai punya hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel, mereka bantu Israel secara hiddenly ya, atau di balik layar, karena informasi-informasi intelijen yang mereka berikan bagi Israel itu sangat penting untuk menyerang Iran. Karena ada beberapa pertanyaan. Kita lihat di kurang lebih dari 24 jam Israel membunuh supreme leadernya Iran atau pemimpin tertingginya Iran, dan begitu Menteri Pertahanannya, banyak petinggi-petinggi militernya Iran meninggal atau tewas dalam dalam 24 jam atau lebih dari itu. Tapi di dalam 1 minggu pertama perang antara Iran dan Israel itu menunjukkan ada yang di belakang tersebut yang memberikan informasi-informasi tepat bagi Israel maupun Iran. Dan menurut saya yang kita lihat, karena hubungan Iran juga tidak terlalu baik dengan negara-negara tetangga kecuali Qatar dan Oman, yang lainnya dari dulu mereka punya sejarah yang begitu tidak baik karena ada perbatasan maritim yang antara mereka masih dalam sengketa. Jadi negara-negara tersebut
memanfaatkan situasi supaya Iran semakin melemah dan dominasi Iran di kawasan ini bisa menurun. Jadi mereka memberikan informasi walaupun pihak UAE menolak tuduhan apa namanya accusation tersebut dari pihak Israel, tapi pihak Iran percaya dan sudah ada statement atau pernyataan dari beberapa officials dari Iran sampaikan bahwa UAE ini terlibat dan kita lihat sekarang ada beberapa warga negara Iran ditangkap di Bahrain atau Kuwait kalau saya tidak salah, dan itu juga mereka bilang ini adalah IRGC atau tentara Nia Iran ingin masuk ke teritori atau wilayah Nia Bahrain. Jadi menurut saya pasti ada bocoran-bocoran tersebut dan mereka sudah masuk ke untuk dapat informasi-informasi rahasia dan penting dan memberikan itu untuk Israel supaya Israel bisa langsung bisa target lokasi-lokasi tersebut. Walaupun Iran memang kuat tapi secara intelijen menurut tidak terlalu kuat. Ada banyak kekurangan di situ dan bisa Israel maupun negara-negara teluk bisa masuk, khususnya UAE. Kalau dari Mas Anton sendiri melihatnya seperti apa? Dampaknya akan seperti apa melihat eskalasi perang ke depan terkait dengan tudingan dari Menlu Iran yang menyatakan bahwa sebenarnya selama ini UEA membantu dalam peperangan ini? Ya, kalau misalnya selama ini membantu ya jelas, karena kan memang ada aset Amerika yang ada di WA. Jadi sebenarnya saya melihatnya simpel gitu loh. Kenapa kemudian Menlu Iran menyatakan itu? Gitu. Karena kemudian Iran ingin menunjukkan bahwa serangan kepada Uni Emirat Arab sebenarnya justified. Memang punya dasarnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat ini, jumlah serangan kepada Uni Emirat Arab itu jauh lebih besar dilakukan Iran dibanding Iran menyerang Israel. Jadi kan tentu saja itu butuh alasan ya, alasan yang penguat. Kenapa? Inilah yang kemudian disampaikan. Sekaligus misalnya itu juga menjadikan warning gitu ya. Jadi kan kemarin mereka misalnya sebelum lama ini kan melakukan serangan gitu ya, serangan ke fasilitas minyaknya Uni Emirat Arab. Jadi bagi saya itu adalah sebagai satu adalah untuk memberikan alasannya justify serangannya, lalu kedua adalah warning. Agar apa? Agar kemudian Uni Emirat Arab jangan macam-macam lagi ketika untuk memicu misalnya eskalasi kembali nih, reeskalasi dari perang ini. Jadi saya melihatnya demikian gitu. Jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh Iran ketika serangan terakhir gitu ya, walaupun itu juga dibantah bahwa itu bukan mereka tapi kan dituding oleh kelompok Israel, bagi saya menjadi penting gitu. Ini adalah warning. Itu hanya awalan gitu. Jadi jangan lagi kemudian Uni Emirat Arab melangkah lebih jauh memberi fasilitas kepada Amerika Serikat. Karena apa? Tentu saja ini tekanan. Karena bagaimanapun juga kan Uni Emirat Arab belakangan ini kan melakukan beberapa improvisasi. Misalnya salah satunya mereka keluar dari OPEC gitu ya. Nah, itu kan juga menjadi penting gitu. Bagaimana kemudian ketika kita bicara konstelasi negara-negara teluk itu sedikit banyak sudah mengalami dinamika. Bagaimana misalnya Arab Saudi sudah main dua kaki dan lain-lain. Jadi saya pikir Iran kenapa kemudian Menlunya harus mengatakan demikian, dia ada pesan dua ya tadi ini untuk memberikan justifikasi bahwa serangan mereka sebelumnya selama ini itu punya alasan yang sah gitu. Yang kedua adalah warning. Yang kedua adalah warning, jangan sampai dia mengingatkan bahwa pemerintah Uni Emirat Arab jangan macam-macam, nanti lu kemarin udah saya serang, jangan lagi kemudian jumlah serangan saya ke negara Anda itu jauh lebih banyak daripada Israel yang sudah jelas-jelas adalah musuh dari Iran. Jadi bagi saya itu implikasinya cukup serius dan Iran selama ini juga tidak pernah mau main-main gitu. Jadi apa yang dinyatakan dan kemudian itu akan dilakukan. Jadi ini tidak hanya sekedar kita bicara tentang gertak sambal yang kemudian kita kalau bandingkan sama Trump yang deadline berubah-ubah, enggak. Iran kali ini memang dia cukup serius untuk mengingatkan itu karena target-target yang diserang ke Uni Emirat Arab kan juga bervariasi, tidak hanya sehingga Mas Anton kalau kita misalnya berbicara soal peringatan yang disampaikan oleh Iran melalui Menlunya ini apakah juga akan berdampak pada perang di Timur Tengah ini akan semakin meluas? Nanti kita diskusikan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kalau tadi Mas Anton Ali Abbas bilang bahwa klaim dari Iran ini salah satunya adalah ngasih tahu ke UAE bahwa jangan macam-macam begitu dengan Iran. Bahasa sederhananya seperti itu. Kalau dari Mas Ayub Mirdad sendiri melihatnya apakah dengan klaim yang disampaikan oleh Iran bahwa UAE selama ini membantu data intelijennya Amerika Serikat dan Israel, apakah ini bisa dibaca eskalasi tensi perang ini akan semakin meluas di Timur Tengah?
Kalau menurut saya, iya, potensi ini ada, berpotensi memperluas eskalasi di kawasan Teluk ya. Karena UAE ini bukan aktor kecil, melainkan pusat ekonomi dan strategis Barat di kawasan Teluk ya. Dan juga kalau tuduhan-tuduhan ini terus meningkat dan dibalas langkah militer atau diplomatik keras oleh UAE, maka negara-negara Teluk lain bisa juga ikut terserat. Nah, masalahnya konflik ini bukan lagi hanya Iran versus Israel atau versus AS saja, tetapi mulai bergeser ya menjadi Iran versus Blok Teluk Pro Barat. Nah, ini potensinya ada menurut saya bisa perang ini bisa meluas, bisa negara-negara Teluk lain juga terlibat dalam jika terjadi perang antara UAE atau tuduhan-tuduhan ini semakin meningkat. Kalau Mas Anton sendiri melihat kita tentu masih menunggu nih respon dari Uni Emirat Arab seperti apa. Tapi jika kita melihat strategi dari Irannya sendiri ini akan seperti apa? Karena di satu sisi Amerika Serikat dan juga Israel terbaru mengklaim bahwa sebenarnya mereka sudah menang perang. Tapi di sisi lain justru Iran mempertontonkan armada dan juga latihan perang militer mereka. Iya, problemnya adalah ketika mereka mengklaim bahwa rezim Iran lemah, justru Iran kemudian mempunyai senjata baru namanya Hormuz. Gitu. Itu yang kemudian kan sebenarnya dari pihak Israel sendiri khawatir kalau misalnya ada kesepakatan sementara, perdamaian sementara termasuk juga kemudian membuka Selat Hormuz. Artinya apa? Artinya nanti perekonomian Iran itu akan kembali pulih. Kalau sudah pulih, artinya nanti ke depan itu akan menjadi ancaman nyata bagi Israel gitu. Itulah kenapa kemudian saya khawatir ya memang Israel ini akan menjadi spoiler dalam upaya perdamaian gitu karena mereka akan mengganggu. Kenapa? Karena mereka sangat concern terhadap itu, sangat concern bahwa kemudian jika perangnya berhenti, jika kemudian uranium lalu itu tidak sampai dilucuti, jangan-jangan kemudian dalam waktu dekat gitu tidak lama lagi Iran akan mempunyai senjata nuklir dan itu kan yang kemudian digambar-gemborkan oleh Netanyahu bahwa Netanyahu jelas ingin Trump kemudian mengekstraksi gitu ya uranium itu sendiri di darat. Apa implikasinya? Implikasinya tentu saja itu kemungkinan ada operasi darat gitu ya. Tidak lagi operasinya dari jarak jauh, namanya juga mengambil uranium tentu harus dari dekat. Itu satu. Kedua, Israel dari sisi Iran kan Iran juga sudah mengeluarkan tadi kalau misalnya bilang tentang propaganda sudah bilang kami sudah siap kalau misalnya ada ekstraksi itu. Artinya apa? Potensi untuk kemudian terjadi eskalasi yang akan makin meluas ini akan menjadi apa namanya menjadi sangat besar gitu. Ini yang saya khawatirkan ketika misalnya klaim-klaim ini ternyata Iran tuh jelas punya kunci yang namanya Hormuz sekarang gitu. Jadi Hormuz ini adalah senjata yang tidak pernah kemudian dipakai, tidak pernah digunakan bahkan bagi saya ini kemudian ditemukan oleh Iran bahwa ternyata senjata ini efektif gitu dan Iran dan Israel dalam hal ini itu sangat khawatir apabila kesepakatan damai itu hanya berhenti ngomong tentang Hormuz tanpa ada bicara tentang misalnya uranium dan lain-lain. Itu Mas Yaser. Oke, kalau dari Mas Ayub sendiri melihat eskalasinya akan seperti apa? Kalau ini kan UEA diklaim membantu Iran, membantu Amerika Serikat dan juga Israel dalam perang ini. Nanti eskalasinya apakah akan ada klaim-klaim lagi yang nanti dilakukan mungkin dari Iran atau negara lawannya bahwa sebenarnya negara-negara lain di Timur Tengah ataupun negara-negara yang memiliki kekuasaan ini sebenarnya justru mereka selama ini membantu dalam peperangan yang terjadi? Masalahnya sekarang kita melihat terjadi mistrust ya antara Iran dengan negara-negara Teluk. Dan itu kalau semakin meningkat, semakin tuduhannya setiap hari meningkat, klaim-klaim dari pihak-pihak tersebut meningkat, ya hubungan mereka semakin buruk, tapi potensi untuk mulai perang atau antara mereka juga tetap ada. Seperti yang tadi saya sampaikan, bisa terjadi, potensinya cukup besar, tapi klaim ini akan berlangsung. Klaim seperti ini. Dan kita melihat nanti kalau misalnya tuduhan yang ada dari pihak Iran, apa respons dari pihak UAE dan begitu sebaliknya, nanti akan respons-respons dari negara-negara tersebut akan apa namanya menunjukkan apakah ada mereka langkah untuk mulai berperang atau hanya untuk mereka stay dalam distrust dan claiming dan accusation itu hanya berlangsung. Tapi menurut saya ya sampai saat ini
potensi ada, tapi pihak-pihak tersebut juga tidak mau langsung mulai perang karena mereka tahu seberapa costly perang tersebut, termasuk AS. Kenapa Amerika Serikat atau Donald Trump berangkat ke China? Bukan karena faktornya Iran, tapi salah satu poin utamanya Iran karena mereka tahu perang ini akan sangat costly dan pricey bagi negara-negara tersebut. Sehingga kalau Anda membacanya ini, kalau Trump akhirnya berangkat ke Tiongkok dan bertemu dengan Xi Jinping, Anda bisa melihat bahwa Trump sendiri berharap bahwa Tiongkok, Xi Jinping ini bisa menjadi pendamai. Karena dari Xi Jinping sendiri menawarkan bahwa sebenarnya posisi dari Tiongkok ini bisa jadi istilahnya broker peace begitu. Betul. Saya melihat satu dari angle lain juga. Ini pertemuan Trump dan Xi Jinping menunjukkan bahwa konflik Iran sekarang bukan lagi isu regional semata ya, tetapi sudah menjadi kepentingan global. Terutama soal energi, yang energi ini sangat penting ya, dan juga Selat Hormuz karena di situ China atau Tiongkok ini salah satu pembeli utama minyak Iran. 80% atau lebih minyaknya dia lewat dari Selat Hormuz dan dari Iran. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, China akan memanfaatkan situasi tersebut ini untuk menekan Iran, tapi secara diplomatik di layar belakang atau in backstage, untuk supaya Iran tidak terus-menerus berlanjut tekanan tersebut. Kenapa? China akan memanfaatkan situasi tersebut karena ada 3 poin. Ada Taiwan, ada tarif dan juga teknologi yang China ingin masukkan dari Amerika Serikat ke China. Jadi kalau China berhasil membuat Iran untuk mulai membiarkan kapal-kapal ikut bernegosiasi dan membiarkan kapal-kapal lewat tanpa gangguan di Selat Hormuz, itu akan China mendapatkan manfaat dari situ supaya tarifnya dari Amerika Serikat menurun dan juga termasuk isu Taiwan bisa dan akan ada pengaruh terhadap posisi Amerika Serikat terhadap Taiwan. Ini yang demikian yang saya berpikir begitu. Nah, kita nantikan apa langkah konkret yang dilakukan oleh Tiongkok pasca pertemuan dengan Donald Trump dan apa respon dari UEA ya dari klaim Iran ini. Terima kasih Mas Anton Ali Abbas dan juga Mas Muhammad Ayub Mirdad atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Ya, salam sehat.